Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indro Santo Caniago dari KSPNJS 2F MPM 19912006. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hakikat kurikulum 2013. Inti dari kurikulum 2013 adalah adanya upaya penyelamatan, penyederhanaan, dan tematik integratif kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap di dalam menghadapi masa depan. Karena itu kurikulum disusun untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Ini bertujuan untuk mendorong peserta didik dan siswa mampu lebih baik dan melaksanakan observasi, bertanya, bernalar, dan mempresentasikan apa yang mereka peroleh dan ketahui. Landasan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan ketentuan yuridis yang mewajibkan adanya filosofi, landasan empirik, landasan yuridis merupakan ketentuan hukum yang dijadikan mengharuskan adanya pengembangan kurikulum baru. Yang pertama ada landasan yuridis. Landasan yuridis kurikulum adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Kelulusan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi. Yang kedua, landasan filosofi. Secara singkat, kurikulum adalah membangun kehidupan masa kini dan masa yang akan datang bangsa yang dikembangkan dari warisan nilai dan prestasi bangsa di masa lalu, serta kemudian diwariskan serta dikembangkan untuk kehidupan masa depan. Ketiga dimensi kehidupan masa depan, kehidupan bangsa masa lalu, sekarang, masa yang akan datang menjadi landasan filosofi mengembangkan kurikulum. Yang ketiga, landasan empiris. Pada saat ini perekonomian Indonesia terus tumbuh di tengah bayang-bayang resesi dunia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 2005 sampai 2008 berturut-turut di angka 5,7% sampai 5%, 6,3%, 2008 6,4%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2012 diperiksa lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN sebesar 6,5 sampai 6,9. Dalam rapat paripurna DPR, momentum pertumbuhan ekonomi ini harus terus dijaga dan ditingkatkan. Generasi muda berjiwa wirausaha yang tangguh, berkreatif, dan ulet, jujur, dan mandiri yang diperlukan untuk menetapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan. Dewasa cenderung menyelesaikan persoalan dengan kekerasan dan kasus. Kecenderungan ini menipu generasi muda, misalnya kasus-kasus perkelahian, walaupun belum ada kajian ilmiah bahwa kekerasan tersebut berhulu dan kurikulum. Masalahnya adalah implementasi kurikulum yang terlalu menekan aspek kognitif dan ketergantungan peserta didik yang ruang belajarnya kegiatan kurang. Kurikulum diprioritaskan di organisasi terdapat beban belajar, kegiatan pembelajaran dapat menjawab kebutuhan. Yang keempat, landasan teoritik. Kurikulum 2013 dikembangkan atas dasar teori pendidikan berdasarkan standar Basnet Education dan teori kurikulum berbasis kompetisi. Pendidikan berdasarkan standar adalah pendidikan yang menciptakan standar nasional sebagai jenis minimal warga negara untuk suatu jenjang pendidikan. C. Prinsip-prinsip kurikulum 2013. Pembelajaran berdasarkan kurikulum 13 mengacu pada sejumlah prinsip pembelajaran seperti tertulis pada Permendikbud nomor 22 tahun 2006. Berdasarkan berikut prinsip-prinsip yang tertulis Permendikbud tersebut. 1. Peserta didik mencari tahu. Yang kedua, pembelajaran berbasis aneka sumber belajar. 3. Pembelajaran berbasis proses untuk penguatan pendekatan ilmiah. Yang kelima, pembelajaran berbasis kompetisi.
Yang lima, pembelajaran terpadu. Yang keenam, pembelajaran dengan jawaban yang kebenaran multidimensi. Yang ketujuh, pembelajaran berorientasi pada pengembangan keterampilan afektif. Yang D, struktur kurikulum 2013. Struktur kurikulum menggambarkan konsep kurikulum, bentuk mata pelajaran, posisi, konten mata pelajaran, pelajaran dalam semester atau tahun, beban belajar dan beban belajar per minggu untuk setiap siswa. Yang E, Standar Nasional Pendidikan BNSP. Badan Standar Nasional Pendidikan BNSP adalah lembaga mandiri, profesional, dan independen, mengembangkan untuk memantau pelaksanaan dan mengevaluasi pelaksanaan standar nasional pendidikan. Kesimpulannya, kurikulum adalah suatu pedoman yang terencana dan terorganisasi di mana dalamnya tercakup tujuan pembelajaran, saran, dan menciptakan suatu pengalaman belajar bawah tanggung jawab sekolah atau lembaga penyelenggara pendidikan untuk mencapai suatu tujuan. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.